El demonio. She's real. Halo brother Skuy, bertemu lagi bersama gua Mimin Skuy. Di video kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul The Black Demons. Jadi jika penasaran, alangkah baiknya kita subscribe dulu channel ini ya guys ya, supaya Mimin terus bersemangat dalam mengupload video. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan cerita nelayan pada zaman dulu yang mengatakan sebuah legenda ikan besar yang sangat buas dan menjadi sosok mengerikan pada masa itu, di mana ikan itu akan muncul jika habitatnya terusik sampai mereka menamainya dengan sebutan Black Diamond Negro alias curi poek menyeramkan. Kemudian scene beralih ke sebuah kilang minyak di tengah laut bernama Diamante. Terlihat seorang pria botak bernama Nacho sedang mempersiapkan diri untuk penyelaman, sementara rekannya bernama Omar akan mengawasinya di permukaan laut. Rupanya mereka berniat menanam bom untuk menghancurkan kilang minyak yang sudah merusak lingkungan sekitar. Hingga setelah menanam bom, Nacho pun bergegas kembali ke perahu, tapi tiba-tiba ya, aneh sekali, tiba-tiba Nacho berada di lautan yang dipenuhi dengan ikan-ikan kecil yang indah, tapi ternyata semua itu hanyalah ilusi. Malang sekali si botak Nacho yang tergenjutsu harus modar seketika. Sontak Omar yang panik berusaha memanggil rekannya itu, tapi tiba-tiba ternyata mereka berdua menjadi santapan Black Demon yang sudah muncul dari sejak kilang minyak itu didirikan. Singkat cerita, scene beralih pada perjalanan keluarga yang bahagia, di mana Paul bersama istrinya yang bernama Ines berencana mengajak kedua anaknya berlibur ke Kabupaten Meksiko. Mendengar hal itu, si cantik Audrey sedikit merasa kecewa karena awalnya mereka akan pergi ke Bali. Begitupun dengan si bocil bergaya Jack Sparrow bernama Tommy. Namun Paul yang habis rungkat nyelot hanya bisa membawa mereka ke Meksiko yang jaraknya cukup dekat dengan negaranya. Plus sekalian mengemban tugas dari Ozone Oil untuk memeriksa sebuah kilang minyak. Actually, Mr. Fun Fact, but yeah, not like then. I still am. No, you're not. Years ago. And 9 months. Exactly. Singkat waktu setelah berjam-jam berkendara, mereka yang sudah memasuki wilayah Azul diberitahu Paul jika kita akan menginap di Hotel Bintang 7 yang digadang-gadangkan menjadi hotel terbaik di daerah itu. Mendengar hal itu sontak membuat Audrey dan Tommy sumringah. Asyik. Akan tetapi Ines pun terheran saat melihat para warga yang menatap mereka dengan tatapan sinis. Setibanya di Hotel Bintang 7, Audrey pun merasa tertipu karena hotel yang dibicarakan tidak sesuai ekspektasi. Begitu pula dengan Ines, ia pun merasa desa ini sudah benar-benar berubah sejak terakhir kali dirinya berbulan madu ke tempat ini bersama Paul. Di tengah rasa heran, Paul langsung bertanya pada circle cowboy tak berkuda yang dipimpin seorang pria bernama Ray. Namun tiba-tiba saja Ray dengan tatapan sinis bertanya apakah Paul seorang pengusaha minyak? Oh, jelas saja, dengan bangga Paul berkata jika dirinya adalah seorang pengawas kilang minyak di perusahaan Ozone Oil. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja Ray kesal dan seolah menyalahkan para penambang minyak yang telah membuat desa ini menjadi miskin. Tapi sebelum terjadi adu mekanik, Ines langsung datang sambil menyiapkan duit sogokan dan meminta Ray untuk menunjukkan arah restoran karena anak-anak sudah hampir rasa tri. Melihat duit gocapan, Ray yang memiliki saringan duit langsung hejo dan menuruti perkataan Ines. Si anjing balelol. Bating nyelot jika nama balelol. Whoa, plastic god. Setibanya di depan restoran, Ray pun pamit untuk kembali nongkrong. Lantas sebagai hadiah si bocil memberikan penutup matanya kepada Ray untuk menjaga saringannya tetap aman.
Sesaat kemudian, tiba-tiba saja Paul mendapat telepon dari Ocean Oil untuk segera memeriksa kilang minyak Diamante yang kini sudah lama tak beroperasi. Mendengar perintah langsung dari Mang Ojon, Paul meminta keluarganya untuk menunggu sementara ia akan pergi mengecek kilang minyak Diamante. Tapi meski anak-anaknya kecewa karena liburannya malah terganggu tugas, Paul pun berkata kalau bapak gak kerja kalian makan angin. Yeah, we're gonna be fine. Speak English. Elito. Sesampainya di pantai, Paul pun menemui seorang nelayan bernama Coco untuk mengantarnya ke kilang minyak. Hingga di tengah perjalanan, Paul pun bertanya kenapa desa ini tiba-tiba menjadi miskin, padahal sebelumnya desa ini sangat maju dan perekonomiannya mumpuni. Lantas Coco menjawab jika kini para nelayan sudah tidak bisa melaut dan mencari ikan akibat munculnya iblis lautan semenjak kilang minyak Diamante didirikan. Mendengar kata iblis, Paul yang tidak percaya tahayul hanya bisa tertawa. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Paul pun heran karena Coco malah berhenti di sebuah dermaga dengan gelagat ketakutan meski akan disogok duit. Tapi Coco berkata jika ia hanya bisa mengantarkan Paul sampai sini saja karena dirinya merasakan firasat yang buruk, akan tetapi ia sudah mempersiapkan perahu jika Paul ingin melanjutkan perjalanan. Mendengar hal itu, Paul yang terheran pun memutuskan untuk pergi ke kilang minyak sendirian. Kembali ke restoran, terlihat Ines tiba-tiba merasakan firasat buruk yang akan terjadi kepada suaminya. Hingga sesaat kemudian, tiba-tiba seorang pria mantan pemburu hajat bernama Luis menghampiri meja Ines dan merasa tertarik dengan keglowingan si Audrey. Melihat hal itu, Ines pun berusaha menghentikan kelakuan Luis yang semakin kurang ajar kepada anaknya. Keadaan pun semakin memburuk setelah melihat ban mobilnya digembosin seseorang. Dirasa preman-preman sini mengincar keluarganya, Ines pun langsung membawa anak-anaknya pergi ke pantai untuk menyusul Paul. Dan si Ines meminta si nelayan untuk mengantarkannya pergi ke Diamante. Si nelayan kelihatan ketakutan dan menolak. Namun dengan jurus sogokan semua jadi mudah seperti di Konoha. Alhasil 4 preman bergaya perindapan ini hanya bisa melongok melihat buruannya pergi. Kembali ke Paul yang tercengang melihat kondisi sekitar Diamante yang terlihat porak-poranda. Tak cuman itu, setibanya di kilang minyak, Paul pun heran saat tidak ada seorang pun bekerja di tempat ini. What the hell is that? Corporate's not gonna go for that. No, he's not. Take it. Betapa kagetnya Paul saat ia tiba-tiba digerebek 2 orang bersenjata bedog. Di tengah ancaman, Paul pun menjelaskan jika dirinya adalah salah satu pengawas kilang minyak di Ocean Oil. Dan dirinya sedang keheranan dengan kondisi di tempat ini. Mendengar hal itu, pria bergolok bernama Catok langsung bertanya dengan cara apa Paul bisa sampai ke tempat ini. Perahu kecil. Sontak mereka pun panik dan langsung pergi mengecek situasi. What? Dan betapa herannya Paul saat melihat keluarganya menyusul ke tempat ini. Lalu tiba-tiba suatu mengerikan bergerak di dalam lautan. Setibanya di kilang minyak, mereka yang panik pun heran dengan goncangan-goncangan yang terjadi. Sontak Audrey pun shock parah setelah ia melihat potongan-potongan jasad di dalam air. Dan saat Audrey ditenangkan Paul dan Ines bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya terjadi sampai-sampai si nelayan ngabret seebol-ebolnya dari tempat ini. Sontak Catok yang tidak bisa berkata-kata hanya bisa menunjukkan sesuatu yang akan terjadi pada si nelayan. Oh my wow. Sontak mereka pun syok parah saat melihat si nelayan dicapluk megalodon di tengah. Rasa syok Catok pun berkata jika makhluk itulah yang disebut dengan Black Demon. Namun yang paling miris adalah si nelayan menjadi korban hanya gara-gara disogok duit cepek.
Careful, he's hot. Hey, I was in. Singkat waktu setelah melihat kejadian yang mengerikan, Paul yang sedang berbincang-bincang dengan Catok tiba-tiba dihampiri Ines yang mengatakan adegan klasik sutradara, yaitu sulit sinyal ya guys ya. Ines pun merasa bersalah pada si nelayan yang sudah ia sogok dengan duit cepek sehingga si nelayan menjadi cemilan Megalodon. Namun apalah daya, bubur sudah menjadi nasi, mau bagaimana lagi? Hingga di tengah kebingungan, Paul pun menanyakan cara untuk mereka bisa pergi dari tempat ini, apalagi dengan tanpa adanya saluran radio. Lalu tiba-tiba Get the kids downstairs and inside. merasa Megalodon sedang berusaha merobohkan kilang minyak, Paul pun berniat ke ruangan kontrol untuk mengecek semua fasilitas yang masih berfungsi. Akan tetapi Catok berkata jika semua fasilitas di tempat ini sudah lama tidak berfungsi. You all about it. We just wonder why you guys somos familia. So when we heard about all these Auxiliary's still working. Dan sialnya akibat goncangan tadi, energi listrik pun ikut mati. Selang beberapa saat, Paul pun memulai sebuah rencana untuk memperbaiki pipa minyak yang berada di dalam laut guna membangkitkan energi listrik untuk meminta bantuan. Meskipun terdengar gila, tapi karena tidak ada pilihan lain, Catok dan Junior langsung mempersiapkan alat-alat untuk menyelam. Lantas Ines yang penasaran bertanya kenapa Megalodon ini terus saja menyerang kilang minyak dan bertingkah seperti mempunyai akal. Lantas Catok menjelaskan jika semua ini berawal dari perusahaan Paul yang mendirikan kilang minyak di wilayah ini guna membuka lapangan pekerjaan. Awalnya berjalan baik dan orang-orang hidup sejahtera berkat investasi dari Ojon Company. Namun seiring berjalannya waktu, para pekerja mulai mengesampingkan SOP yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan. Dan menurut kepercayaan mereka, dewa sedang memberikan kutukan dengan memunculkan Black Demon untuk menghancurkan tempat ini. Namun bukan sembarangan Megalodon, makhluk ini diyakini bisa memberikan genjutsu pada setiap korbannya. Namun ada satu cara untuk menghentikan semua ini, yaitu dengan cara membunuhnya atau dengan sebuah pengorbanan. things? Please. People. Protect. And how are we gonna stop That look. He's gonna keep getting his revenge. Children's heads with superstitious nonsense. Beberapa saat kemudian penyelaman pun akan segera dilakukan dengan menggunakan kapsul selam dari baja. Mereka berharap bisa terhindar dari ganasnya Megalodon. Sesampainya di dasar lautan, mereka pun bergegas melakukan pemeriksaan. Namun setelah dicek, Junior memberi isyarat jika pipa-pipa tersebut sudah tidak bisa diperbaiki. Dan saat mereka akan kembali ke dalam kapsul, tiba-tiba Catok mendengar suara tit 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 di pipa lain. What is that? Betapa kagetnya mereka saat melihat bom yang sudah tertanam di pipa minyak. Rupanya bom yang ditempelkan si botak masih aktif. Dan di saat itu pula tiba-tiba keanehan terjadi pada Junior. Untung saja Junior mampu keluar dari genjutsu. Dan itu artinya Megalodon itu sudah dekat. Sesampainya di kapsul, Junior pun khawatir karena Catok belum juga kembali. Lalu tiba-tiba saat Catok kembali ke permukaan, mereka pun panik saat melihat Junior mengambang tak berdaya. Oh my wow! Sontak mereka pun syok parah karena tubuh Junior hanya tersisa setengah badan saja. Rupanya kapsul dari baja mampu dikoyak Megalodon bagaikan menggigit bakwan. Singkat cerita, Paul pun menghampiri Catok yang berduka atas kematian Junior. Mendengar hal itu, Catok pun berkata, "Ah, lu yang ngide, siapa yang mosdar? Kukira lu yang bakal nyelem." Mendengar hal itu, Paul pun sedikit malu. Tapi karena bubur sudah menjadi nasi, Catok hanya memperingatkan Paul jika ia menemukan bom yang masih aktif di pipa minyak dan akan meledak dalam 2 jam ke depan. Mendengar hal itu, Paul pun semakin panik. Lalu tiba-tiba Over here, get your guns. No, nothing there! No!
Sudah beberapa kali Catok menegaskan jika semua itu adalah genjutsu dari Megalodon kutukan. Akan tetapi Paul yang bebal tetap menganggap penjelasan Catok hanyalah sebuah dongeng. Mendengar hal itu, Catok yang muak langsung ngamuk. I dues, pal. I earned all this. This is burgundy. Bagaikan bocil berebut layangan, kelakuan mereka pun di stop Ines yang datang. Singkat cerita, Paul pun mempunyai sebuah ide untuk membelokkan jalur air dengan jalur minyak. Guna menghidupkan generator dibantu oleh Catok, mereka pun berharap semua ini bisa berhasil. Akan tetapi si bocil Romi malah keluar dan bermain kapal-kapalan. Lalu tiba-tiba... Namun untung saja si Tommy berhasil diselamatkan. Singkat cerita, setelah generator berfungsi, Paul langsung menemui Catok untuk mengungkapkan kebenaran. Rupanya Paul merasa bersalah atas pencemaran lingkungan yang terjadi di tempat ini. Karena sebenarnya Paul lah yang meng-ACC kilang minyak ini tetap berjalan. Meski keadaannya sudah tidak memungkinkan, ya semua demi cuan. Ternyata Paul selama ini membohongi Mang Ojon, si pemilik perusahaan Ojon Oil, dengan mengatakan semua baik-baik saja. Padahal kilang minyak ini sudah tidak layak sedot. Ia pun mengkorupsi dana-dana maintenance yang menyebabkan kilang minyak ini bermasalah dan membuat pencemaran. Mendengar hal itu, Catok yang sudah tidak peduli dengan curhatan Paul hanya meminta Paul untuk segera memikirkan cara untuk memperbaiki semua kesalahannya. Mendengar hal itu, sontak Paul yang tersadar pun berniat melakukan sesuatu. Sementara itu, Ines dan anak-anak sedang berusaha memperbaiki perahu karet yang sudah rusak. Dan tak lama kemudian Paul pun datang memberitahu Catok jika dirinya telah mendapatkan sebuah rencana di mana ia akan menyelam memperbaiki pipa yang bocor guna mengurangi dampak ledakan bom. Tak cuma itu, rupanya ia berniat menghabisi Megalodon dengan bom yang tertanam di dalam laut. Dirasa rencana Paul sudah seperti rencana si GTA, Catok pun berusaha mencegahnya. Namun Paul yang sadar tetap bersikeras dan ingin menebus semua kesalahannya. Get out of here. Setelah semua persiapan dilakukan, Paul pun meminta Catok untuk pergi dan menjaga keluarganya. Dan dengan berat hati sang istri pun melepas kepergian Paul. Setibanya di dasar laut, Paul bergegas mengamankan bom terlebih dahulu. Sontak Paul pun kaget saat melihat bom yang akan meledak 6 menit lagi. Di tengah situasi mencekam, kini Paul berusaha memperbaiki pipa minyak yang bocor, akan tetapi Paul tidak menyadari jika Megalodon sedang mengintainya. Namun untung saja Paul berhasil berlindung di dalam potongan besi. Namun kini oksigen Paul mulai menipis serta bom yang tak lama lagi akan meledak. Dirasa tidak ada cara lain, Paul langsung menggunakan radionya untuk memberikan pesan terakhir pada keluarganya. Rupanya Paul berniat mengorbankan diri dengan meledakkan kilang minyak bersama Megalodon. Dan sebelum mengorbankan diri, Paul pun meminta Catok untuk memberitahu warganya jika setelah ini semua akan baik-baik saja karena The Black Demon akan musnah hari ini. I love you. Too. Okay. I love you too. Akhirnya pengorbanan yang dilakukan Paul berhasil melenyapkan The Black Demon. Namun tak lama kemudian Audrey melihat sebuah kapal yang datang. Rupanya si koboi Sharingan yang merasa khawatir datang menjemput bersama Coco. Lalu tiba-tiba... Dan kini Ines yang sudah menjanda akan saya nikahi. Berusaha menenangkan kedua anaknya dan mendoakan Paul yang dianggap pahlawan setelah menebus semua kesalahannya. Sama. Oke brother, jadi itulah alur ceritanya ya brother. Jadi simpulkan sendiri ya brother ya. Oke, biar seru.
Komen aja di kolom komentar, oke brother. Jadi alangkah baiknya sebelum selesai kita subscribe dulu channel ini ya brother, supaya Mimin terus semangat ya dalam mengupload video dan mereview film ya. Karena Mimin belum dibayar ya brother ya kalau diomongin main ya. Cuap cuap.